Haleluya. Shalom saudaraku. Mari dengan pujian pengagungan di hadapan Allah kita dengan sukacita. Berikan pengagungan yang terbaik baginya sebab Dia layak terima pujian pengagungan kita. Haleluya. Oh yeah. Bertepuk tangan bersukacita lah. Yeah. Haleluya. Dengan pujian bersama-sama katakan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah. Api kemuliaannya tercurah tempat ini. Amin. Haleluya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat tangannya. Amin. Dan mengalami Tuhan secara pribadi. Karena kami jadi dengan penuh sukacita mengalami Roh Kudus Tuhan. Amin. Haleluya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafir
raja, segala raja. Amin. Dia satu-satunya raja, dia penolong kita. Dia penghibur kita, dia yang menguatkan kita. Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi dia tidak meninggalkan kita sendiri. Dia tahu kita tidak mungkin tanpa Tuhan. Oleh sebab itu dia mengirimkan Roh Kudusnya. Dia yang menopang kita. Roh Kudusnya akan menghibur kita, menguatkan kita. Terima kasih Bapa. Kau sungguh ajaib. Kau naik, kau menjadikan tempat bagi kami semua. Dan kau juga mengirimkan Roh Kudus-Mu menjadi penolong kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ya Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Kami percaya Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu
Dan Roh Kudus ada di tempat ini dan siap memberkati kami. Karena itu hamba berdoa biarlah kiranya Engkau tidak membiarkan kami hanya ada di tempat ini dengan tubuh jasmani. Tetapi biarlah jiwa roh kami boleh bersatu di tempat ini. Dan kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan jamahan daripada Tuhan. Engkau berkenan berbicara kepada setiap kami. Karena kami tahu Tuhan Roh Kudus sudah ada. Dan ada di dalam hati setiap kami yang mau percaya kepada Engkau. Biarlah Roh Kudus berbicara sesuai dengan pergumulan kami masing-masing. Terima kasih. Jadikan hati kami tanah yang subur, yang siap diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu ketika jatuh di tanah hati kami boleh bertumbuh lebat 30, 60 sampai 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kami pertaruhkan ibadah kami pagi hari ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus yang maha dahsyat, yang mencintai dan mengasihi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, saudara yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, selamat pagi, shalom. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh berjumpa kembali di dalam kasih dan kebaikannya. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama akan satu tema yang sudah tidak asing lagi. Ya. Hidup dipimpin oleh Roh. Ya. Di dalam kita memperingati hari ini turunnya Roh Kudus. Ada banyak pertanyaan, apakah Roh Kudus baru turun sekarang? Atau bagaimana? Hari ini ketika kita berkumpul, sama seperti ketika kita mengadakan perjamuan kudus, itu adalah sebuah peringatan. Ya, Roh Kudus sudah turun dan kita akan melihat. Silakan next. Ya. Roh Kudus turun 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit. Ya. Waktu Yesus Kristus setelah dia bangkit dari antara orang mati, 40 hari kemudian dia naik ke surga. Ketika dia sudah naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Tapi itu 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus sudah turun dan tidak turun sekarang. Karena Roh Kudus yang sudah turun, Anda yang sudah percaya kepada Kristus, Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati Anda masing-masing. Dan ketika kita mengatakan dalam 10 hari saya berdoa menantikan turunnya Roh Kudus, ada fenomena-fenomena yang diharapkan terjadi. Apakah Roh Kudus telah turun lalu kita guling-guling di lantai? Atau kemudian kita penuh dengan dari nggak bisa bahasa Prancis jadi bisa bahasa Prancis begitu. Kita kemudian bisa berkhotbah 5.000 orang bertobat. Atau apa? Pentakosta bukan hanya peringatan historis, tetapi panggilan hidup. Jadi ketika engkau memperingati hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, maka itu sebuah panggilan hidup. Bagaimana Anda dan saya yang sudah menerima Roh Kudus, maka hari ini kita bersorak-sorai, kita mengatakan, aku merayakan Roh Kudus yang sudah ada di dalam hatiku. Roh Kudus yang sudah dicurahkan. Tuhan tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu. Tapi Roh Kudus mendampingi kita sehingga kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Ya. Apa sebenarnya, apa artinya dipimpin oleh Roh? Orang yang belum percaya kepada Tuhan juga merasa dia kemasukan Roh. Saya tidak tahu background saudara, tapi mungkin kalau di sini ada yang dulu backgroundnya belum percaya kepada Yesus ya. Mungkin dari Buddha atau dari mana. Saya sendiri belum pernah sampai masuk ke dalam, tetapi paling tidak saya dari background keluarga yang belum percaya Yesus ketika saya lahir. Ada yang namanya Tiautang, ada yang tahu nggak ya? Tiautang itu adalah satu momen di mana orang ketika dia pergi ke kelenteng, lalu kemudian dia panggil roh
Ya, orang yang sudah mati, dia panggil, kemudian ada orang yang menjadi perantara dan roh itu bisa masuk dalam tubuh dan dia bisa berbicara. Loh, saudara, Anda mengatakan itu bohong? Enggak. Tapi itu semua adalah kuasa kegelapan untuk membuat kita sepertinya, ya, ini loh mamaku yang sudah mati datang bicara sama saya. Nah, aku lagi kelaparan, aku lagi kedinginan. Ayo kirim makanan, kirim buah, kirim kue. Sampai sekarang lebih keren lagi, kirim handphone katanya. Lu bener, ini kejadian saudara. Dan kalau mau beli handphone yang dari kertas itu mahal loh. Ya. Terus waktu mau dibeli itu, dia bilang, aku kalau kirim pakai nomor apa ya? Waktu dia hidup aja gue suruh dia telepon gue, itu HP dia masukkan di laci. Dia gak tahu kalau saya kirim handphone mana dia bisa telepon. Nah, saudara, ketika dipimpin oleh roh, ini bukan roh-rohan. Ya, bukan tiautang, bukan orang kesurupan atau sudah dulu berbicara, bukan. Anda ketika dipenuhi Roh Kudus tidak pernah mengucapkan sesuatu yang Anda tidak paham. Ketika roh Allah ada dalam hidupmu, engkau bukan kesurupan. Engkau dipimpin, berarti ada pengontrolan. Orang yang gak suka dipimpin biasanya liar. Dan kita mau melihat, oh sorry, mana ini? Ya, orang yang dipimpin roh Allah itu firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 8:14, itu apa? Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin. Gak peduli Anda mau laki, perempuan, tua, muda. Ya. Dari ras yang seperti apa, warna kulitnya hitam seperti apa. Atau putih seperti apa. Kalau dipimpin roh Allah, dia anak Allah. Bukan anak iblis. Tapi hari ini ada orang mengatakan, aku sudah terima Roh Kudus, Bu. Wah, pokoknya bahagia. Di gereja aku terima Roh Kudus. Sampai di rumah Roh Kudis. Dah, kok bisa? Lah iya, waktu di gereja aku penuh dengan roh. Oh, haleluya. Sampai di rumah halilintar. Langsung jedar-jedar semua bahasa binatang keluar lagi. Kenapa? Hari lupa. Lupa saya sudah. Roh Kudusnya di mana? Udah terbang. Orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya fenomenal. Tidak hanya sesuatu yang mengatakan aku penuh dengan Roh Kudus lalu gemetar. No. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia adalah orang yang terkontrol emosinya. Sudah berapa lama engkau menjadi orang Kristen? Sudah penuh dengan Roh Kudus atau Roh Kudis yang nempel? Sampai kudisan. Begitu marah dengan istri, minggat, pulang, pergi, gak pulang rumah. Masih bagus kalau gak pulang rumah, mampir ke rumah mama. Kalau mampir di rumah pelacur. Loh, saudara jangan mengatakan itu obrolan omong kosong. No, itu realita. Terlalu banyak orang Kristen ngaku hari Minggu saya penuh Roh Kudus. Tapi ketika ada masalah dalam keluarga, lepas responsibel, gak mau tahu tanggung jawab. Aku sudah nak tahan, Bu, sama dia. Lah, siapa yang bilang kamu tahan? Dari dulu Tuhan pun kalau mau pakai istilahmu, Tuhan juga udah enek. Udah gak tahan sama kita. Kita itu sudah kayak sampah busuk. Didaur ulang, ya tetap model lama. Karena kita tidak membiarkan Roh Kudus bekerja. Yang ada Roh Kudis. Yang ada emosi. Yang ada ambisi. Yang ada adalah pengen aktualisasi. Siapa aku? Saya mau katakan jujur. Anda boleh lakukan riset. Saya belum riset ya. Orang kalau di rumah bermasalah, percayalah.
dia dimanapun jadi masalah. Kalau kamu di rumah tidak bisa ngalah dengan suamimu yang menurut kamu kepala batu. Kamu mau di kantor, mau di gereja, sama kamu tetap mau jadi orang tukang ngatur. Begitu juga. Kalau Anda di rumah cuman maunya didengar sama istri, sama anak. Gak mau dengar, tabok. Saya ini yang kasih makan. Kalau kamu gak mau nurut, ya sudah keluar kau dari rumah. Atau saya yang pergi. Percayalah, orang yang model demikian, katanya dipenuhi Roh Kudus. Dia sampai di gereja, dia kerjanya cuma bisa bikin keributan. Orang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang sudah mengaku anak Allah, bukan anak iblis. Anak Allah berarti sudah dilahir barukan, memiliki karakter yang baru, DNA-nya. Saya pernah cerita, mungkin gak tahu di tempat ini atau di tempat lain. Waktu saya masih kecil, saya mengalami kepahitan yang luar biasa. Karena saya merasa keluarga besar saya, terutama engkong emak saya, gak bisa terima cucu perempuan. Maunya cucu laki-laki. Dan ketika saya lahir, saya merasa diperlakukan tidak adil. Saya selalu diolok-olok, saya disakiti. Dan saya berpikir kok gak adil ya. Saya kan gak bisa pilih jadi laki-laki. Saya kalau bisa saya juga mau jadi laki-laki. Tapi bersyukur sebelum saya menikah punya anak, saya gak pernah ada celana panjang. Semua rok. Saya mengatakan bersyukur sama Tuhan. Setelah bertobat umur 13 tahun. Saya menemukan harga diri saya. Saya tahu saya memang wanita. Dan saya harus menjadi wanita yang boleh memuliakan Tuhan. Saya memang wanita. Dan saya harus ditekan, dihina, direndahkan. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang meninggikan, gak ada orang yang bisa menurunkan dan merendahkan. Tetapi ketika Tuhan tinggikan saya, jangan sampai saya merendahkan orang lain. Ada amin? Kita sering kali ketika ditindas, kita disiksa, kita masih di bawah. Kita bilang, oh Tuhan, aku anak Allah, aku harus ada kuasa. Tuhan bilang, kamu belum dikasih kuasa saja, kamu udah setengah iblis. Kamu memakai kekuasaanmu untuk mengatur semua orang. Bagaimana kalau aku kasih kamu kuasa? Anak Allah itu berarti tidak hanya bisa ngatur. Aku tinggikan kamu setinggi-tingginya. Bukan untuk kamu menindas orang. Bukan untuk kamu menghina orang. Saya waktu itu jujur memang sudah Kristen. Tetapi saya banyak tidak puas. Suatu saat saya sampai mau pergi ke rumah sakit tes DNA. Tahu ya DNA ya. Saya pikir kayaknya saya bukan anak asli. Karena itu sering terlontar dari ibu saya. Kamu itu gak mirip saya. Aku cantik, kamu jelek. Aduh haleluya Tuhan. Sakit hati ini. Salah ambil saya dari rumah sakit. Kenapa? Karena dia disakiti oleh mertuanya. Dan dia tidak ada tempat pelampiasan. Dia cuma bisa maki, marah anak yang menurut dia, lu anak sial. Lu kenapa keluarnya perempuan? Kenapa bukan laki? Kalau laki kan saya dihargai sama mertua. Orang kalau belum ada roh Allah yang menguasai hidupnya, ketika dia ditekan orang, dia biasa akan tekan balik orang lain. Ya. Dimaki suami, gak bisa balik ke suami, maki anak. Anak bilang gua gak bisa maki mama, anjing gua tendang. Anjing bilang, gua gak bisa, gua kain-kain, gua hancurin semua. Saudara, kita lihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya anak Allah, anak Allah, anak Allah. Yesus namanya. Oh nyanyi sih keren. Ya. Menyembuhkan,
menyucikan. Tapi lu belum suci terus. Apa Tuhan yang salah atau lu yang tetap gak bisa? Ini ya. Jadi selanjutnya kita lihat. Seorang yang dipimpin roh Allah. Tadi dikatakan anak Allah. Anak Allah ada 2 ciri yang tertulis dalam Galatia pasal 5. Coba kita lihat ya. Galatia pasal 5 ayat 16. Firman Tuhan berkata apa di sini? Tidak akan menuruti keinginan daging dan tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Seorang yang sudah dipimpin oleh roh dan dia adalah anak Allah dikatakan. Maka Galatia pasal 5 mengatakan, kita lihat sebentar ya. Ayat 16 firman Tuhan berkata apa? Maksudku hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan. Loh ini kenapa berubah jadi begini? Loh. Kenapa ya? Oh, jadi. Oke. Ya. Tidak menuruti keinginan daging. Kenapa? Saya bacakan ayat 17 ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah ayat 18. Namun jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ada kata apa? Namun jikalau kamu apa? Memberi dirimu. Artinya apa? Setelah kita menerima Roh Kudus turun atas hidupmu. Maka kita ini tidak pernah Tuhan jadikan robot. Ya, tinggal dipencet. Kita akan melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan. Kita tetap memiliki emosi, perasaan, kehendak kita masih ada. Kita bukan robot. Tetapi saya memberi diri. Memberi diri berarti aktif saya menyediakan diri untuk dipimpin oleh roh. Jadi tidak akan menuruti keinginan daging. Nah keinginan daging itu kenapa tidak menuruti? Karena itu berlawanan versus keinginan daging pasti berlawanan dengan keinginan roh. Roh berbeda dengan daging. Daging maunya enak terus. Tapi roh harus sangkal diri pikul salib. Gak pernah cocok. Nah saudara kita melihat. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 20 mengatakan dengan sangat jelas apa saja yang menjadi perbuatan daging itu. Ya, kita melihat di sini ada beraneka warna. Ada berbagai macam ya yang dikatakan ayat 19 perbuatan daging telah nyata yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu. Bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini adalah pernyataan dari Paulus. Rasul Paulus mengatakan kalau tadi ini loh yang warna-warni ini loh. Anda lakukan dalam hidupmu. Anda gak ada bagian dalam kerajaan Tuhan loh. Loh. Saya enggak berzina, enggak melakukan percabulan. Saya tidak melakukan pembunuhan, saya tidak melakukan percideraan. Tapi kamu amarah, marah-marah terus. Kamu pikir itu bukan dosa? Saya enggak marah bu, saya orangnya paling sabar kok. Iya, tapi iri kan. Kamu iri hati
Bukan hanya sama tetangga, sama adikmu, sama kakakmu. Kamu kok enak sih? Suamimu itu kok baik banget. Istrimu itu loh, aduh kok gue bingung, Cece itu baik. Lu beruntung ya dapat suami, dapat istri yang baik. Iri dengan kebahagiaan orang lain. Hati-hati. Rumput tetangga memang selalu hijau. Kau selalu menginginkan suami orang dan melanggar hukum ke-10. Menginginkan istri orang lain. Banding-bandingkan dengan anak orang lain. Anda tidak tahu menghargai anakmu sendiri. Apa? Anda mengatakan anak orang lain selalu ngerti mama. Tiap bulan kasih uang sama mama. Loh, jadi Anda besarin itu investor gitu ya. Hah? Nanti minta balik duit gitu. Saya bersyukur Tuhan kasih saya 2 orang putri. Saya bersyukur sampai hari ini anak sudah umur 30 lebih. Sudah menikah, 1 belum, hampir. Sudah punya cucu. Tapi saya sangat bangga dengan Tuhan. Belum pernah 1 kali pun saya bilang sama anak, lu tuh bohau ya. Udah tahu mama susah. Mau kasih sedikit uang gitu loh. Belum pernah. Haleluya. Itu tidak berarti saya kelimpahan. Saya mau ngalami kesulitan seperti apa. Saya tidak pernah. Bukan hanya minta sama anak. Gak pernah saya cerita. Kalau mereka bilang, Ma, ulu ibu. Ma, ada uang gak ma? Saya gak bilang, ada. Ngapain bohong, memang gak ada. Saya selalu bilang puji Tuhan. Tuhan pelihara burung di udara. Kenapa Tuhan tidak pelihara hidup mama? Yang gak bener aja sama Tuhan masih Tuhan pelihara kok. Kamu tenang aja. Tuhan itu terlalu sayang sama mama. Kamu lupa. Waktu kamu masih kecil. Tuhan pernah izinkan. Mama ndak ada uang beli susu buat kamu. Tapi kamu tidak menjadi lebih goblok dari temanmu. Bukti kamu masuk kampus semua jalur prestasi. Baik kamu sampai keterima jalur prestasi jurusan kedokteran. Sisanya saya nggak bisa bayar. Apa yang anak saya lakukan? Waktu itu saya susah hati. Sudah keterima beasiswa 50% kedokteran. Itu cita-cita dia. Tapi saya masih harus bayar 132 juta. Saya bergumul. Tapi putri saya bilang, Mama, jangan jual rumah. Jangan agunkan sertifikat rumah. Terlalu egois. Saya tidak sendiri. Masa saya sekolah, papa mama harus kontrak rumah demi saya. Anda bersyukur dan banggalah jika engkau tahu bagaimana membawa anak kepada Kristus. Maka anak tidak gila pujian dan hormat dari manusia. Dia penuh dengan Roh Kudus. Bukan dia bisa berbahasa lidah berapa bahasa. Bukan. Tapi dia tahu mendengar suara Tuhan. Adiknya juga sama. Sudah keterima jalur prestasi. Jurusan arsitektur. Di Parahyangan yang sangat bergengsi. Saya bingung. Waktu itu uang saya di tangan hanya 5 juta. Dan mesti bayar 20 juta. Aduh. Tapi katanya boleh dibayar cicil 3 kali. Saya bilang enggak apa-apalah, mama beriman bisalah bayar. Itu kejadian sudah terlalu lama ya. Anak saya sekarang sudah lulus bertahun puluhan tahun ya, sudah lama ya. Waktu saya mengatakan, Mama bayar dulu aja 5 juta. Percayalah nanti Tuhan pasti tolong. Tahu apa yang putri saya katakan? Mama hanya punya uang sekian. Jangan
disetor. Gimana kalau sudah cicilan kedua, gak bisa bayar cicilan ketiga. Uang mama hilang. Saya juga gak bisa kuliah. Kalau memang Tuhan mau saya kuliah, Tuhan mau saya jadi arsitek, pasti akan ada jalan. Saya susah sebagai orang tua. Adakah kemarahan? Adakah iri hati? Anak saya mengatakan, mama ini katanya hamba Tuhan, tapi gak ada kuasa. Doa, uang gak datang. Enggak. Itu loh mama tetangga. Itu loh AI. Kaya, hebat. Gak kayak mama, papa, pelit. Apa? Gak kasih saya sekolah. Puji Tuhan. Iri hati adalah dosa yang menggerogoti. Kain bisa membunuh Habel adiknya. Dimulai dari iri hati. Jangan pernah engkau iri ketika orang lain sepertinya jauh lebih beruntung. Dan saya bersyukur. Anak saya mengatakan, aku bisa tahun ini tidak kuliah. Tahun depan saya akan coba masukkan lagi. Tahun ini saya akan dengan ijazah SMA. Saya akan coba bekerja. Saya akan cari uang. Kumpul uang cukup. Saya akan kuliah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada kata yang sangat penting, bukan hanya amarah, bukan hanya iri hati. Tapi kepentingan diri sendiri. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan Roh Kudis. Gak pernah egois. Pokoknya gue gak mau tahu. Kalau mama sayang sama saya, apa terserah. Mau pinjam uang kek, mau apa kek. Gak urus. Katanya cinta. Ini anak-anak stroberi zaman sekarang. Kalau begitu lagi mau butuh uang. Mama. Merinding langsung kalau udah dipanggil begitu. Ini pasti ada udang di balik rempeyek. Jangan engkau ketika datang kepada Tuhan berdoa, Tuhan, simpanlah air mataku di kirbanmu Tuhan. Tuhan bilang pret. Lu mah gak tulus. Itu kalau Tuhannya gue, langsung gue pret gitu. Haleluya, Tuhan kita terlalu dahsyat, terlalu kudus. Dia tidak mudah. Dan tidak akan pernah mengata-ngatai kita. Meski dia tahu hatimu busuk. Hatimu gak pernah tulus. Gak pernah benar-benar cari Tuhan. Yang engkau cari apa? Berkatnya Tuhan. Motivasimu, otaknya cuma duit. Popularitas. Kepentingan diri sendiri. Manfaatin Tuhan. Tuhan tahu gak? Tahu banget. Tapi Tuhan tidak membuat engkau setruk. Tidak membuat engkau kehilangan pekerjaan. Tetap membiarkan engkau pamer. Betapa sucinya saya di gereja. Sehingga orang merasa engkau adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kepentingan diri. Mungkin engkau mengatakan aku tidak berbuat banyak hal. Roh pemecah. Kerjanya tukang gosip, tukang ngadu. Saya bersyukur Tuhan sudah kasih saya menantu. Saya selalu mengatakan jangan pernah jadi mertua yang memiliki roh pemecah. Gak usah diadu-adu. Anakku, mantuku, kalau mereka sudah ribut, cerai, lu seneng. Gak usah. Roh pemecah itu gak perlu. Kalau mereka bisa saling mengasihi, kenapa lu cuma bisa sayang aja sama suami lu itu? Mama lu yang besarin lu. Haleluya, dia bisa sayang suaminya daripada digebukin suaminya, ya kan? Bersyukur kalau dia bisa sayang istrinya. Gak usah kita iri hati apalagi roh pemecah. Kamu ya kalau sudah urusan istri ya nomor 1 ya kamu ya. Kalau mama, kamu gak pernah peduli. Loh, ini mama yang belum bertobat. Mama yang membiarkan anak jadi Tuhan. Saya bersyukur. Dulu kalau saya masih muda bicara begini, orang bilang apa? Lalu anak muda tahu apa? Menikah aja belum. Haleluya, sekarang saya nenek.
Saya sudah punya cucu. Dan saya bersyukur. Saya selalu berkata, meskipun saya nggak ada uang, yang tahu cuman suami. Saya juga nggak pernah bilang sama mama saya, cece saya tinggal di Singapura, mereka kaya, sangat. Tapi bagi saya, keluarga kaya, dia nggak punya kewajiban kasih lu makan. Jangan punya mental. Kerjanya menuntut manusia, harus kasih saya uang, harus kasih saya makan. Lu siapa? Terserah dong kalau orang lain kaya. Jangan iri dengan kekayaan orang lain. Engkau di gereja pelayanan, haleluya, menyanyi sampai nangis-nangis, sampai ingus keluar semua. Tuhan bilang, itu bukan penuh Roh Kudus. Bikin malu. Ada orang bilang, Ibu Mega, kenapa sih kamu enggak? Keluargamu itu kan bisa. Saya harus katakan, Tuhan izinkan saya, bukan dalam waktu anak saya masih kecil, saya sempat tidak bisa beli susu. Tapi saya bersyukur dalam hidup saya, di tahun ini, saya sempat mengalami hal yang menakutkan. Sampai saya benar-benar bilang, Tuhan, ini mau apa Tuhan? Saya nggak ngerti. Tapi Tuhan bilang, kau masih punya kaki. Di kantong saya, di zaman sekarang, sampai saya nggak punya uang 25.000. Ibu nggak ada uang, depositonya masih banyak, haleluya. Di hadapan Tuhan dan jemaat, saya bersyukur waktu itu 1 rupiah tidak ada deposito. Tabungan saya habis. Ketika saya melayani, uang nggak ada 25.000. Suami lagi tidak ada di sisi saya, lagi ada di pedalaman Kalimantan atau Bengkulu, saya lupa waktu itu kejadiannya. Apakah saya hilang sukacita? Roh Kudus ketika memenuhi hidupmu, tidak hanya engkau tidak berbuat itu semua, tetapi engkau tidak lagi dikuasai oleh dosa. Engkau yang berkuasa. Aku tetap happy, tetap sukacita, bukan karena aku ada uang. Waktu saya di atas motor, dalam perjalanan dari kampus pulang ke rumah, sekitar 10 kilo lebih dari rumah saya, 12 kilo. Saya hanya berdoa, Tuhan, tolong saya. Apa yang harus saya lakukan? Jujur, di rumah saya sudah tidak ada beras. Besok saya tidak tahu saya mau makan apa. Tapi satu hal saya bersyukur. Tuhan, saya tidak akan jual diri. Apalagi jual nama Tuhan. Hari ini ketika engkau kelaparan, ketika engkau tidak ada uang, kamu jual apa? Jual Tuhan kemana-mana. Kamu anak Tuhan, buat tolong saya gitu loh. Saya ini orang yang mengasihi Tuhan, sekarang lagi susah. Nggak usah bawa nama Yesus. Kau penuh dengan Roh Kudus, berdoa. Allah tidak tuli, tidak mati. Gusti ora sare katanya. Itu jangan cuma kata-kata. Ya kalau duitnya banyak mah ngomong mah gampang. Tapi saya sangat bersyukur. Buktinya Anda lihat hari ini. Apa saya kelihatan orang penyakitan? Kemarin saya baru habis check up. Dokter aja sampai bingung. Saya kasih, dok coba lihat mungkin kondisi saya gimana. Dokternya lihat saya dari atas ke bawah bingung. Loh ini hasilnya ibu? Iya. Loh ibu usianya? Iya. Saya nanti Juli besok 62 tahun. Dokternya bingung. Ya saya juga tahu dia bingung. Soalnya dokternya kayaknya lebih tua dari saya mukanya. Saya ke dokter gak make up loh. Gak pakai lipstick. Dokternya bingung. Terus keluar dari mulutnya. Ibu minum vitamin apa? Kok kelihatan masih muda? Oh haleluya Tuhan. Dokternya namanya Ketut, dari orang Bali. Mungkin bukan anak Tuhan, saya tidak tahu.
Tapi saya bilang, kau ingin hidupmu penuh dengan gairah. Kau ingin diberkati Tuhan. Roh Kudus sudah turun. Gak usah nunggu terus. Kecuali kau belum terima Yesus ya. Kalau belum terima Yesus betul. Roh Kudus belum pernah. Kamu belum pernah mengundang Yesus, tinggal di hatimu. Kalau engkau sudah pernah mengundang Yesus, tinggal di hati. Roh Kudus sudah datang. Tinggal engkau mau taat atau tidak. Kalau hidupmu dikatakan engkau dipimpin oleh roh, maka ini semua sudah gak ada dalam hidupmu. Dan yang lebih penting ini. Galatia pasal 5 ayat 24, firman Tuhan berkata apa saudara? Ya, di sini dikatakan, coba kita perhatikan. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Telah menyalibkan daging. Telah di sini ketika saya memperhatikan bahasa aslinya itu memakai kata, bentuk kata kerja auris. Auris adalah sesuatu yang sudah terjadi, auris aktif indikatif. Artinya apa? Artinya itu sesuatu yang satu kali terjadi. Penyelamatan dari Allah itu memakai bentuk auris. Gak ada Tuhan selamatkan kita terus-terus. Kalau kamu berbuat dosa nanti Allah keluar dari hatimu. Nanti kemudian kamu bertobat, Yesus masuk lagi di hatimu. Hatimu bukan terminal. Keluar masuk Yesus, enggak. Sekali Yesus masuk tinggal di hatimu, selamanya dia ada di hatimu. Kalau kau pergi ke tempat pelacur, kamu mikir Yesus nangis enggak? Kau bawa Yesus sampai ke tempat pelacur, enggak malukah kamu? Waktu kau buka situs porno, matamu melihat yang tidak benar. Tuhan ada di hatimu, apakah Tuhan tidak melihat itu? Yang telah menyalibkan daging, menyalibkan itu aktif. Bukan bentuk pasif. Berarti saya menyangkal diri. Saya harus mengatakan, Tuhan, aku mau belajar setia dan taat pada Tuhan. Tadi ada satu ayat yang di sini ya. Di Roma 6 ayat 12 sampai 14. Coba kita lihat sebentar ayat ini. Apa yang dikatakan Roma 6 ayat 12. Ya. Roma 6 coba kita lihat ya. Firman Tuhan berkata apa di sini? Ayat 12 firman Tuhan berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah anugerah. Orang yang hidup di bawah anugerah, hidup dalam kasih karunia Tuhan, dosa tidak lagi bisa menguasainya. Hari ini Anda masih dikuasai oleh dosa. Buktinya kalau perutnya lapar sedikit, sampai di rumah tempe lagi, bang. Padahal Anda tidak mampu memberi. Ya. Kalau 1 bulan cuma 1 juta, makan apa? Makan pasir. Beli gas saja udah berapa? Beli bensin berapa? Untuk jalani hidup. Apa kita bisa hidup? Bisa. Loh, 1 juta bisa jadi 10 juta Bu? Iya. Buktinya saya mengalami. Ketika uang tidak ada 25.000, saya mau balik lagi ke kampus. Itu besok saya mesti ngisi minimum 25.000 bensin. Saya kalau ngisi gak sampai 20.000 ya berarti resiko saya gak makan. Saya mengatakan Tuhan, ketika Tuhan Roh Kudus dalam hati saya berbicara, Mega, kau menyesal. Kau menyesal ada di dalam panggilanku. Pentakosta bukan turunnya Roh Kudus dengan fenomena api, lidah api di atas kepala, bukan. Roh Kudus ketika turun dalam hidupmu saat perutmu lapar.
saat engkau merasa ditipu, dihina, bisakah Roh Kudus tetap menjadi pengendali dari semuanya? Saya sangat bangga dengan Tuhan. Tuhan izinkan. Saya sudah jual, dolar sudah jual, emas sudah jual. Hanya satu, saya belum jual Yesus dan diriku. Saya bilang, thank you Lord. Engkau mengizinkan aku sampai titik terendah. Aku datang dengan hati untuk menjawab panggilan. Kau izinkan aku seperti ini. Aku bangga bahwa aku tidak membuka mulut untuk mengatakan kepada orang lain bahwa aku ditolong. Aku ini loh sudah gak ada apa-apa. No. Ngomong sama Tuhan. Bukankah engkau mengatakan aku bisa bahasa roh. Kau ngerti bahasa roh itu apa? Kau berbicara dengan Allah. Tuhan mengerti. Kau mengerti? Jangan kita berbahasa seperti orang gila, Alkitab mengatakan. Kita ngomong sesuatu yang kita tidak mengerti. Ketika engkau mengatakan I love you Jesus so much. Tuhan bilang enough. Cukup. Sekarang buktikan. Dan saya sangat bangga dengan Tuhan. Waktu itu saya bilang, oke Tuhan, aku tidak akan pernah menarik jawabanku untuk menjawab panggilanmu. Kecuali saya disuruh keluar. Saya dipecat, itu lain cerita. Tapi selama saya ada di tempat itu, sekalipun saya harus mengalami kondisi seperti apapun, saya tidak akan mundur satu langkah. Lah besok bagaimana? Ya aku gak bisa nak makan toh. Beli nasi kucing di pinggir jalan yang 8.000, 10.000 terserahlah. Yang penting aku bisa makan. Gengsi, malu. Hidup yang penuh dengan Roh Kudus, gak ada gengsi. Gak usah pamer. Saya bilang, besok saya akan bangun jam 5 pagi. Karena jam 8 saya ada kelas. Saya akan jalan kaki dari rumah. 10-12 kilo. Membawa laptop. Ini pengabdianku untuk Engkau Tuhan. Lihat hatiku Tuhan. Aku bukan orang hebat. Tapi aku berjanji kepada Engkau, aku tidak akan menjual Engkau. Meskipun keluargaku hebat kaya, aku tidak mau mereka melihat di mana Allahmu, di mana Yesusmu. Kok Yesusmu gak bisa pelihara hidupmu? Tidak. Yesusku terlalu baik. Dia terlalu dahsyat. Dia terlalu luar biasa dalam hidupku. Dan Tuhan tidak membiarkan saya terkapar di jalan. Dia tidak membiarkan saya berjalan sendiri. Dalam kondisi itu bahkan saya tidak ngomong sama suami. Karena saya sudah gak bisa beli kuota. Saya mengajar kelas eksekutif, saya mesti beli kuota. Karena itu ngajar lewat Zoom. Saya hanya mengatakan Tuhan, kalau Engkau masih mau aku mengajar, Engkau pasti menolong saya. Dan saya tidak mau kasih beban kepada suami. Apakah saya chatting, suami model apa kau? Percuma. Kamu itu tidak bisa kasih aku nafkah hidup. Nah, itu bukan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Itu roh iblis. Itu roh kudis. Hidup kita, kebahagiaan engkau tidak bergantung kepada istrimu. Bisa melayani engkau di atas ranjang dan memuaskan hidupmu. Ada yang mengatakan, dia gak memuaskanku. Makanya aku cari pelampiasan. Itu bukan orang Kristen. Itu anak setan. Karena engkau dikuasai oleh seksual. Dikuasai oleh kedaginganmu. Bukan oleh roh Allah. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini. Saya bukan hanya bisa bertahan. Tapi saya ingin mengatakan kepada Anda. God is good all the time.
Tuhan terlalu baik. Saya masih bisa sampai ke Jakarta. Tidak mungkin saya jalan kaki dari Surabaya. Berarti Tuhan menyediakan. Sampai di sini Jehovah Jireh. Tuhan menolong sampai di sini. Ketika Tuhan mengizinkan engkau kekurangan. Ketika Tuhan mengizinkan engkau tidak tahu bagaimana menjalani hidup. Justru itu adalah momen yang paling mahal. Bagaimana engkau membuktikan bahwa hidup manusia bukan dari roti saja. Jangan cuman hafal itu ayat firman Tuhan. Saya bersyukur, apakah hidup saya selalu menderita? No, buktinya saya punya rumah kok di Surabaya. Tapi rumah bisa dimakan. Mau dijual juga belum ada yang beli. Saya punya rumah, saya punya apartemen di Jakarta. Emang bisa dimakan itu apartemen? Punya apartemen tiap bulan mesti bayar. Listrik, air siapa yang bayar? Emang gratis dari pemerintah. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan apa yang menjadi keinginan kita. Sudah gak ada uang makanya di KFC terus. McD terus. Anakku soalnya gak mau makan bu kalau gak di McD. Ya gak usah makan. Anak harus bisa mengerti. Hidupnya adalah anugerah dari Tuhan. Bahkan ketika saya mengalami kelimpahan. Sangat berlimpah. Makanya bisa beli rumah, beli mobil. Orang mengatakan itu jangan-jangan dari uang kotor, uang haram. Haleluya, kamu mau fitnah saya apapun terserah. Tetapi saya selalu mengajarkan kepada anak. Barang siapa menjadi milik Kristus, dia telah menyalibkan daging. Artinya harus berani mengatakan no untuk sesuatu yang Tuhan tidak suka. Apa saya tidak ada uang? Ada. Anak saya bilang, mama simpan. Itu buat kehidupan mama. Loh, kok bisa ya? Enak ya Bu Mega, anaknya kok baik. Anaknya baik, kalau anaknya gak takut Tuhan. Gak bakal jadi baik. Anda mengajarkan anak apa? Sekolah yang pintar. Nanti cari uang yang banyak. Buat mama. Buat papa. Jangan bikin malu papa. Gak heran. Begitu dia kaya. Papa mama ini orang jompo yang mesti tak kasih sangu tiap hari. Tidak ada hormat. Karena engkau tidak pernah mengajarkan mereka hormat kepada Tuhan. Apa yang kita lihat? 3 hal ini penting sekali saudara. Justification ini merupakan sekali untuk selamanya. Ketika Allah menebus engkau, ketika Roh Kudus datang 1 kali seumur hidup. Allah mengirimkan Roh Kudus 1 kali, tidak akan diulang. Masuk tinggal di hatimu dan tidak keluar masuk. Roma 5 ayat 1. Firman Tuhan berkata dengan jelas, saya baca dengan cepat kepada Anda. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kau sudah terima Yesus, ada damai? Damaimu kalau lagi dompet tebal kan? Kalau lagi gak ada, suami istri gegeran terus di rumah, hanya urusan duit. Ya, anak dengan orang tua, gak ada hormatnya kalau sudah gak ada uang. Justification itu adalah karya Allah sekali seumur hidup. Saat engkau menerima Kristus, Roh Kudus dikirim ketika Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun, gak naik turun, gak tiap tahun turun, gak. Sekali turun 2000 tahun yang lalu, sekali itu terjadi dalam sejarah. Tetapi Pentakosta adalah panggilan hidup. Apakah Allah memanggil engkau hidup sebagai orang yang penuh dengan roh Allah? Sanctification itu progresif. Berbeda dengan justification. Sanctification itu terus menerus setiap hari. Engkau terus diperbaharui. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus. Ya, saya bacakan dengan cepat pada Anda. 2 Korintus 7 ayat 1. Ini adalah ayat yang penting. 2 Korintus
Pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Menyempurnakan kekudusan kita. Apa kurang kudus Tuhan menebus kita? Bukan. Justification sudah terjadi. Tuhan sudah menganugerahkan dan menguduskan hidup kita. Tetapi kita terus dikatakan menyempurnakan kekudusan kita. Akhirnya mengerjakan keselamatan kita. Tuhan sudah selamatkan engkau dan saya. Bagaimana di dalam proses hidup kita, kita bisa terus memuliakan Tuhan. Dan terakhir tentu glorification. Ya, glorification sepenuhnya bebas dari daging. Ya saat engkau dan saya mati. Engkau percaya Yesus akan dijemput dan ada pertemuan di udara dengan Tuhan. Sebuah kemuliaan. Karena itu bukan tanpa dosa. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak lagi tunduk kepada kuasa dosa. Tidak lagi tunduk kepada nafsu seks yang mengikat hidupnya. Tidak lagi diikat oleh kuasa dosa yang membuat kalau perut lapar langsung tangan melayang dengan ringan. Otak langsung mikir gimana bisa menipu. Hari ini terlalu banyak. Anak Tuhan saya berdoa tidak ada di tempat ini. Kalau ada bertobat yang terlibat dengan judi online. Anak Tuhan, jangan mudah HP ini ya, apalagi saya terima berkali-kali. Anda cukup klik tombol ini, uang Anda hanya perlu 500.000, setelah itu dapat 50 juta. Kok bodoh sekali yang mau percaya? Gak ada. Itu tipu semua. Pinjaman, berkali-kali saya ditelepon. Sampai saya bilang, Tuhan ini mau diapain ya? Saya agak gaptek, tapi Tuhan kasih hikmat. Akhirnya sekarang saya sudah tahu. Langsung saya bikin spam. Nomornya tidak bisa masuk lagi. Karena pas selalu telepon. Ibu perlu uang, kami kasih bunga yang sangat kecil. Loh, Ibu Mega butuh gak? Butuh, tapi gak pakai cara seperti itu. Sekali kau pinjam bunga kecil, iya 1 hari 7.000. Iya 1 hari 7.000 dikali 1 bulan berapa? Dikali setahun berapa? Ya kalau kamu dapat pemasukan teratur. Kalau tidak bunga berbunga, kau akan jadi gila. Dan bikin malu Tuhan. Habis itu maksa orang harus bayar utangmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Cukupkan diri kita dengan apa adanya. Itu firman Tuhan. Karena itu karakteristik dari orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus itu seperti apa sih saudara? Itu penting. Ini 4 hal yang sangat penting. Pertama saya catat di sini apa saudara? Peka terhadap suara siapa? Kita seringkali peka dengan suara istri. Dibego-begoin akhirnya kita korupsi. Ya, di kantor. Habis gimana? Dibilang gua gak bisa dapat duit terus. Korupsi habis itu ketahuan, ditangkap, dipecat, masuk penjara. Loh. Peka dengan suara Tuhan, bukan suara manusia. Kenapa engkau harus pusing dengan suara tetangga? Ada orang yang sampai ngomong begini. Ibu Mega ini kayaknya kurang kerjaan ini. Kayaknya gak bonafit doktornya itu. Ngapain dia mengabdi di kampus yang model begini? Hati yang memberi terbaik. Belum tentu orang akan keplaus. Wow, keren. Ibu Mega hebat. Enggak. Orang menganggap kamu underestimate kita. Menganggap engkau tidak punya kualitas. Terima kasih. Karena aku tahu tempat itu enggak ada yang mau datang. Aku pergi ke tempat yang orang tidak mau. Tapi kalau sudah banyak, ya ngapain saya di sana. Dan saya sangat bersyukur.
Di sana Tuhan izinkan saya bertemu. Ada anak umur 7 tahun yang mengalami busung lapar, saudara. Di kota besar ada busung lapar. Saya bersyukur anak itu akhirnya bisa tertolong. Saya yang mau beli bensin tidak bisa. Tapi puji Tuhan akhirnya. Tuhan mampukan. Saya bahkan dimampukan sampai bisa beli Pediasure. Anda pasti boleh cek. Itu 1 kaleng susu Pediasure berapa duit. Puji Tuhan anak ini yang tadinya sudah tidak bisa bicara. Tuhan tolong, sekarang dia sudah bisa lari-lari. Kalau lihat saya, oma, aduh saya hatinya Tuhan. Terima kasih. Dokter bilang terlambat sedikit, anak ini akan mati karena tubuhnya sudah penuh dengan bakteri. Bakteri itu kalau sampai masuk ke otak, dia akan mati. Kenapa? Apa orang tuanya tidak ada uang? Mungkin, tapi mungkin terlalu pelit untuk pelihara hidup anaknya. Ada banyak orang tua bilang tidak ada uang tapi buat beli lipstik, beli kutek, tapi tidak beli telur untuk anaknya makan. Sehingga tidak cukup gizi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Allah bukan memberikan engkau berkat supaya engkau jadi sombong. Firman dan doa itu merupakan kekuatan untuk engkau peka dengan suara Tuhan. Jangan jadi orang budek, telinganya tidak bisa. Tuhan bilang apa? Dengar tapi tidak pernah. Punya telinga tapi tidak mendengar. Itu. Kita dengar keluhan orang lain, penderitaan orang lain. Apakah hatimu terketuk? Kita bilang, gua sendiri aja udah pusing, ngurusin lagi dia. Tuhan bilang, hatimu ada hatikukah? Saya bersyukur, buktinya saya tidak kekurangan sampai hari ini. Loh, tadi ibu bilang kurang, itu secara uang. Tapi hidupku tidak pernah kurang. Aku tidak pernah tangannya begini. Orang mengatakan, ibu kalau pendeta tangannya begini, mari angkat tanganmu terima berkat. Pendeta tidak sumber berkat. Kalau kau memberkati, kiranya bukannya tangan ini kau berikan berkat kepada jemaatmu. Jangan dibawa tangannya begini. Tapi terus kau berkati. Allah sumber segala berkat. Dia akan menggerakkan hati orang-orang yang takut dan cinta Tuhan. Yang ketika dia juga memberkati engkau, gak diungkit-ungkit. Kalau kau datang minta tolong kepada manusia, sekali ditolong diungkit 30 tahun. Itu sebabnya Abraham mengatakan, aku tidak mau terima bantuan dari para raja. Supaya kalau Abraham menjadi kaya, jangan sampai dikatakan Abraham kaya karena aku. Mari kita memiliki mental. Anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang mentalnya bukan pengemis. Dan kedua dikatakan apa? Bukan hanya peka. Rela taat meski tidak populer. Meski tidak terkenal. Taat. Terima. Menanggalkan dosa. Dan keinginan daging ini hal ketiga. Tadi kita udah bahas banyak menanggalkan. Menanggalkan berarti kau membuka. Melepaskan. Tuhan tidak jadikan engkau robot. Tuhan tidak pernah paksa kita. Lepaskan dosamu. Tidak. Tanggalkan dosamu. Itu aktif. Dan terakhir terlibat aktif dalam pelayanan dan misi. Gak ada orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tidak ada hati dan beban terhadap pekerjaan Tuhan. Itu gak ada. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang selalu rindu ada di dalam pelayanan Tuhan. Di dalam misi Allah. Missio Dei. Misi Allah akan selalu ada dalam hidupnya. Selanjutnya saya ingin sampaikan dengan. Mana sih kok gak bisa ya? Mana sih ini? Loh. Nah. Bagaimana kehidupan dalam realita. Ini secara cepat aplikasinya.
secara aplikatif apa? Tadi kita udah belajar secara teori. Bagaimana kehidupan dalam realita. Ternyata tidak selalu mudah loh untuk menjadi orang yang dipenuhi Roh Kudus dan menikmati hadirat Roh Allah. Tidak mudah. Kau lihat gambar ini. Dia berjalan seorang diri. Tetapi di belakangnya dia meninggalkan jejak kakinya. Hari ini apa yang kau tinggalkan? Legacy apa yang kau tinggalkan? Saya hanya mengatakan, Tuhan, aku berharap Tuhan tolong saya. Minggu kemarin, hari terakhir saya mengajar. Saya berkata kepada mahasiswa, saya bersyukur Tuhan mempertemukan saya dengan kalian. Dari sekian banyak mahasiswa, kalau ada satu saja bisa berjumpa dengan Tuhan, itu bayaran yang terlalu besar untuk saya. Saya bahagia kalau melihat kalian bertobat. Saya bahagia kalau kalian hidupnya tidak cuma fokus materi. Kamu nanti jadi pendeta besar, jangan jadi penggarong. Jangan jadi pendeta yang cuma mulutnya manis, bicara doktrin, bicara yang benar. Tapi otaknya sebenarnya sama dengan dunia. Cara mengelola gereja sama dengan dunia. Gimana caranya? Dengan pakai cara-cara sekuler? No. Pakai lutut dan doa. Engkau akan membawa orang-orang yang tulus dan murni hatinya kepada Tuhan. Saudaraku, 1 Timotius 4 ayat 12 sangat terkenal. Bagaimana Paulus memberitahukan kepada Timotius. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kelemah lembutanmu, dalam seluruh tingkah lakumu. Hidupmu harus jadi teladan. Itu tidak selalu mudah. Saya katakan tidak selalu, karena kadang-kadang cukup mudah ketika engkau mau mengatakan, aku sudah mati, Yesus hidup di dalamku. Anda lihat gambar ini. Yesus dipimpin Roh bukan ke istana, ke padang gurun. Matius pasal 4 ayat 1. Ke padang gurun. Di mana dia di sana, Alkitab mencatat, ditemani oleh binatang-binatang liar. Dan selanjutnya, Matius pasal 3, 15 sampai 17, Alkitab mengatakan apa? Ini adalah semua pernyataan ketika Tuhan Yesus dipimpin Roh masuk ke padang gurun. Backgroundnya apa? Yesus habis terima baptisan. Saya cuma mau katakan, Anda mau dibaptis sampai ke sungai Yordan, dicelup sampai 3 kali, 5 kali. Gak bakal kamu akan menjadi manusia baru kalau engkau tidak tahu menaruh hormat kepada Tuhan. Roh Kudus, ketika engkau terima baptisan, engkau ditenggelamkan. Engkau mengatakan, aku sudah mati bagi Yesus. Buktinya enggak, Yesus tidak pernah berkuasa. Yang ada setan dan dosa terus berkuasa dalam hidupmu. Yesus setelah terima baptisan, apakah dia menjadi orang yang hebat dan gegap gempita? Tidak. Alkitab mencatat Matius pasal 4. Masuk ke padang gurun. Ditemani oleh binatang-binatang liar. Lihat ini. Hal kedua bukan hanya tidak selalu mudah. Tapi tidak selalu spektakuler. Tapi pasti sesuai kehendak Allah. Filipus dipimpin Roh menjumpai sida-sida Ethiopia, tercatat di Kisah Para Rasul pasal 8:29. Filipus, seorang hamba Tuhan besar, dibawa oleh Roh bertemu dengan sida-sida. Tuhan bilang, pergi kau beritakan Injil kepada dia. Taat meski tidak populer. Filipus mengatakan, iya Tuhan, aku siap. Bertemu dengan sida-sida, membawa dia kepada Tuhan, menjelaskan apa yang dia tidak mengerti. Dia sedang baca Yesaya 53. Tuhan bilang pergi, jelaskan kepada dia. Filipus taat. Inilah orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan pada akhirnya, seorang yang dipimpin oleh Roh Tuhan adalah seorang yang tidak mungkin hancur. Ini adalah sebuah gambar di mana ketika Tuhan Yesus muncul di tengah malam, murid-murid mengatakan apa? Itu hantu.
Yesus hadir dalam hidupmu, engkau pun tidak akan sadar Tuhan hadir. Tuhan mengatakan, apa Tuhan ngutuk? Tidak. Petrus bilang, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Tuhan bilang, mari. Petrus turun, tapi ketika dia merasa gelombang air yang dingin, dia mulai tenggelam. Apa yang membuat kau kedinginan hari ini? Masalah ekonomi, masalah harga diri, masalah jodoh, masa depan. Apa yang membuat engkau tenggelam? Kalau hatimu matamu terus memandang kepada Tuhan, tidak akan pernah tenggelam. Tidak pernah mungkin hancur orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau demikian, kalau Roh Kudus sudah hadir, Roh Kudus tidak perlu kita tunggu lagi. Tapi taati apa yang Roh Kudus katakan. Pertanyaannya, apakah saya sudah hidup dipimpin oleh Tuhan hari ini? Apakah Roh Kudus yang memimpin engkau? Atau engkau masih dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah hidupmu masih dikuasai oleh dosa? Atau engkau sudah dikuasai oleh Roh Allah? Amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan baik tidak berarti semua selalu lancar. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, apakah engkau cukup mengasihi Tuhan? Sehingga engkau bisa mengalami kebaikan bahkan ketika engkau jatuh sakit. Bahkan ketika Tuhan izinkan orang menghina engkau. Menghina pengabdianmu. Bahkan mungkin ada orang-orang kaya di sekitarmu yang merasa arogan dengan kekayaannya. Dan tidak mau memberkati dengan berpikir kalau saya tidak kasih pasti mati dia sebentar lagi. Jangan engkau marah dengan orang-orang demikian. Jangan engkau iri. Mengapa dia tidak lebih cinta Tuhan daripada saya. Tapi kok sepertinya diberkati, dilancarkan semua. Jangan engkau iri. Jangan kepentingan diri sendiri menjadi keutamaan. Biarlah Tuhan yang harus didahulukan. Kepentingan kerajaan Allah. Tuhan dimuliakan asal Tuhan senang. Kiranya kita tidak hanya selalu melakukan penipuan dalam tanda petik kepada Tuhan. Dengan nyanyian, ku mau cinta Yesus selamanya. Benar? Selamanya? Saat perutmu lapar? Saat kakimu menjadi lemah dan tidak kuat untuk berjalan lagi? Roh Kudus sudah hadir. Kau tidak perlu menunggu dia hadir. Kau cukup mengundang Yesus masuk dan tinggal di hatimu. Biarkan Yesus tidak hanya jadi juru selamat tapi jadi penguasa hidupmu. Biarkan Yesus menjadi raja menguasai engkau. Sehingga saat engkau dalam kondisi apapun tetap glory by thy name. Tetap kemuliaan hanya kembali kepada Tuhan. Engkau adalah orang yang hidup dipimpin oleh Roh. Haleluya. Thank you Lord, thank you. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu berjalan terus, suara manusia harus segera berhenti. Tapi kami percaya suara Roh Kudus tidak akan berhenti. Suara Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati setiap orang yang sudah mengundang engkau tinggal di dalam hatinya. Suara Roh Kudus akan terus menguasai pikiran dan hati dari orang-orang yang mencintai Tuhan. Sehingga mereka akan terus menjadi orang yang memberkati. Tangan mereka akan terus ada di atas untuk terus memberkati. Mereka akan terus memapah, mendukung, menguatkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bapa, hamba berdoa secara khusus untuk jemaatku yang kekasih GBI Jelambar Timur. Kau mengizinkan hambamu mengenal jemaat ini dari tahun 96.
Ada banyak di antara jemaat di sini yang waktu itu masih kuliah, yang masih remaja, yang masih pemuda. Mereka masih belum mengenal Engkau dengan baik. Hamba bersyukur sampai hari ini masih boleh melihat mereka di tempat ini. Itu berarti Engkau ada di gereja ini Tuhan. Dari gereja yang kumuh sampai gereja yang mewah. Hamba bersyukur meskipun pimpinan sudah peralihan ke generasi kedua. Namun hamba tahu Roh Kudus tidak meninggalkan akan pekerjaan tangan-Mu yang pernah ditabur, ditanam oleh kekasih hati kami. Tante Poppy, meski beliau sudah pergi dari hidup kami secara dunia, tapi dia selamanya ada di dalam pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa kiranya urapan-Mu turun menyertai akan Bapak Pendeta Sandi. Jangan biarkan dia berjalan sendiri dengan segala bijaksana dia sebagai anak muda. Tapi biarlah Roh Tuhan menguasainya. Bersama dengan tim, bersama dengan istri yang Tuhan percayakan. Biarlah boleh makin solid dan tahu bagaimana memprioritaskan program-program yang membawa jemaat Tuhan kepada salib Kristus. Kepada kerendahan hati. Melengkapi mereka dengan hati seorang hamba. Kami percaya ketika jemaat ini penuh dengan hati hamba. Para pelayan penuh dengan hati hamba. Maka gereja ini akan menjadi mercusuar di daerah Jelambar Timur. Engkau dimuliakan. Terpujilah Engkau. Glory, haleluya. Terpujilah Engkau yang masih mengizinkan hamba-Mu boleh ada di tempat ini. Biarlah apapun yang sudah disampaikan. Kami tahu firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Di dalam satu nama Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Yang telah naik ke surga dan yang telah mengirimkan Roh Kudus mendampingi hidup kami. Kepada nama yang ajaib ini kami mengalaskan doa. Saudara yang percaya mari bersama saya katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Pentakosta. Biarlah urapan dan kuasa Roh Kudus memenuhi kita semua. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadah Youth Sunday Service akan dilayani oleh Bu Megawati dengan tema Bukan Keluarga Impian. Disusul pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI Spesial WCB yang akan dilayani oleh Ibu Nelson. Pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 52. Pada hari Sabtu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah kewari yang akan dilaksanakan pada pukul 6 sore di gedung 52. Minggu pukul 8 pagi, mari kita sama-sama beribadah yang akan dilayani oleh Bapak Andre Tunggal dengan tema Jiwa yang Terpelihara. Dilanjutkan pada pukul 12:30 siang, ibadah Youth Sunday Service akan dilayani oleh Bapak Andre Tunggal dengan tema Mengapa Harus Kristen. Pada hari Jumat 27 Juni, diadakan seminar parenting yang akan dilaksanakan pada pukul 3 sore. Seminar ini akan terbuka untuk umum. Demikian pengumuman ibadah kita, mari tetap bertekun dan sehati memuji Allah. Tuhan Yesus memberkati. Oke, haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Biar firman yang kita dengar boleh terus menguatkan kita, meneguhkan kita. Untuk kehidupan kita boleh terus dipimpin oleh Roh. Untuk hidup kita boleh terus turut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita boleh jadi berkat dimanapun kita berada. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Megawati atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita memberikan persembahan ada 2 hal yang akan saya sampaikan. Yaitu yang pertama mengenai seminar Parenting Connect. Saya mau tahu apakah ada Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk seminar parenting tanggal 27 Juni? Ada?
Oke, puji Tuhan ya. Kenapa sih kita bikin seminar ini? Seringkali mungkin orang tua sama anak-anak secara hati nyambung ya. Orang tua pasti menyayangi dan mengasihi anak-anak. Tapi seringkali secara pemikiran dan secara komunikasi nggak nyambung ya. Kita nggak bisa menyampaikan dengan baik, bicara dengan baik sama anak kita, atau mungkin pemikiran kita nggak nyambung sama pemikiran anak kita. Nah karena itu gereja memfasilitasi acara ini untuk kita dibukakan pola pikirnya. Bagaimana sih kita cara ngomong sama anak kita, pemikiran anak-anak zaman sekarang seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa lebih ngerti. Jadi penting banget untuk para orang tua nanti dibekali di acara ini tanggal 27 Juni jam 3 siang. Ya, di lantai 3 itu hari libur dan para orang tua boleh mendaftar, pendaftaran dibuka. Jadi sekarang pendaftaran dibuka sebelum ibadah di lantai 1 dan setelah ibadah di lantai 3 dan di lantai 4. Jadi nanti secara pendaftarannya ditulis nama orang tua dan nomor handphone dan tolong ditulis juga nama anak-anak. Dan kalau misalnya anak-anaknya, jadi di hari yang sama akan ada acara khusus untuk anak-anak muda juga. Kalau misalnya anak-anak mau join dikasih tanda bintang gitu ya. Berarti ini anak saya mau ikut. Jadi nanti di hari yang sama di lantai 2 itu acara khusus untuk anak-anak muda. Ya, acaranya enggak bareng. Jadi anak-anak muda, kalian yang mau daftar, kalau misalnya kalian bergabung di ibadah remaja, boleh daftar di ibadah remaja. Tetapi kalau anak-anak muda kalian belum bergabung di ibadah remaja, nanti setelah ibadah boleh daftar di belakang. Ya, nanti boleh juga ditulis nama orang tuanya. Seandainya kalau kalian pengen orang tuanya diajak ke seminar parenting, ditulis nama orang tua dan nomor handphonenya. Nanti kita akan follow up. Tapi kalau misalnya kalian mau datang di tanggal 27 untuk acara anak-anak muda, nanti langsung daftar di belakang. Ngerti ya? Jelas ya? Oke. Jangan lewatkan acara ini acaranya bagus banget. Kita sudah rancangkan sedemikian rupa supaya kita berdoa supaya ini bisa menjawab kebutuhan anak-anak muda dan para orang tua. Baik, yang kedua adalah dikarenakan ada acara Connect ini, untuk temu Kompas bulan Juni ditiadakan. Digabung di seminar parenting. Jadi para orang tua yang biasa datang Kompas di minggu ketiga, jangan datang, datangnya di acara seminar parenting. Oke, jelas ya? Baik, saya berharap kita semua antusias untuk acara ini. Para orang tua, anak-anak muda, yuk mari kita luangkan waktu untuk kita mau sama-sama dibekali supaya kita lebih ngerti lagi mengenai kebutuhan anak-anak dan anak-anak juga bisa lebih mengerti orang tua. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kita akan berikan persembahan syukur kita. Persembahan dilakukan 2 kali. Bapak Ibu yang mengikuti secara online dapat memberikan melalui scan barcode atau rekening GBI Jalan Barat Timur. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman itu terus meneguhkan kami, membawa kami berjalan dalam rencana Tuhan. Untuk kami boleh terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Sementara kami akan berikan persembahan syukur kami Bapa. Sedikit dari begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini, untuk persembahan ini boleh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami siap untuk memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.
kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh berkumpul, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Tuhan, kiranya Kau mau bertahta atas pujian dan penyembahan kami. Dan kiranya Kau disenangkan Tuhan oleh apa yang kami bawa pada pagi hari ini. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah mengingatkan kami pada pagi hari ini. Tuhan, Roh Kudus yang sudah ada di dalam setiap hati kami. Tuhan, Kau mau bakar terus diri kami, agar kami semakin tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus sendiri yang mau memampukan kami untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Roh Kudus, kami gak sanggup dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus, Kau mau jamah setiap hati, setiap pikiran, setiap jiwa kami dan tubuh kami. Tuhan, bawa kami, jemaat GBI Jelambar Timur, semakin hari menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini yang apa yang menjadi pekerjaan mereka, apa yang menjadi usaha mereka. Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati. Tuhan, setiap anak-anak yang ada di tempat ini, anak-anak muda yang masih sekolah, kuliah, Tuhan juga mau memberkati mereka dalam pendidikan mereka. Jadikan mereka anak-anak yang takut dan hormat kepada orang tua, takut akan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk jemaat yang mengalami kelemahan fisik yang sakit. Tuhan, Kau Yehovah Rafa, Kau Allah yang menyembuhkan. Tuhan, kami memohon kiranya untuk setiap jemaat yang mengalami kelemahan dan sakit, Kau sendiri yang menyembuhkan. Dan kuasa-Mu dan kasih-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu tahu Tuhan gak pernah meninggalkan setiap orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya gereja ini, jemaat, ke hadapan Tuhan. Dan jemaat yang terkasih, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, berikan Kau damai sejahtera. Tuhan menyinari Kau dengan wajahnya, dan memberikan Kau kasih karunia. Pulanglah dengan perlindungan, penyertaan, damai sejahtera, cinta kasih daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Masih dalam sikap berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.